Suster, frater, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini merupakan hari Minggu Biasa ke-28 tahun liturgi C dengan tema Doa yang tidak jemu-jemu merupakan jawaban kita bahwa kita mau mengobati kerinduan Allah. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 1. Dimohon untuk mengecek kembali telepon genggam Anda. Silahkan dimatikan atau digetar agar tidak berbunyi pada saat misa berlangsung. 2.
Umat diharapkan membawa wadah bakti agar dapat terlibat bernyanyi saat misa. 3. Kolekte pertama, kantong kuning. Kolekte kedua, kantong merah, akan diedarkan bersamaan. 4. Untuk diingatkan kembali agar umat yang datang terlambat untuk masuk melalui tangga samping dari sayap gereja. Pada hari ini, pagi ini, KUR dilayani oleh SMA Saverius III Palembang. Misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga Stefanus Wijiantoro bersyukur atas ulang tahun ke-18 Jesua Stivo. Semoga selalu sehat, tercapai semua impian dan cita-cita dalam kasih Kristus. Juga bersama keluarga Bapak Joni Pasela mendoakan Bapak Thomas Tommy Pranata yang 3 hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Bersama Ibu Weni Berta dan anak cucu mendoakan Bapak Antonius BT, Bapak Paulus Damse dan Teresia Husaimah yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, selamat pagi. Kita kembali merayakan Ekaristi. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menanggapi tawaran kasih Allah dalam tata keselamatan kita. Dan pantaslah kita setiap kali merayakan Ekaristi mempersembahkan segala hal yang baik yang sudah kita kerjakan, kita buat untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Namun juga layak dan pantas kita juga merendahkan diri untuk di hadapan Tuhan mohon belas kasih atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan
Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini kiranya sungguh luar biasa, menghibur kita, mengajar kepada kita, dan juga meneguhkan kita. Yang terakhir, mengingatkan kepada kita. Terutama dalam bacaan Injil hari ini, bagian yang terakhir menjadi penting untuk kita. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Inilah yang menjadi pertanyaan yang juga ditujukan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyatakan diri sebagai orang beriman, tentu kita semua harus bertindak secara bijaksana. Yang kedua, kita harus teguh di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus terus-menerus mengandalkan Allah, mengandalkan pembelaan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, memang kita juga harus bertekun di dalam doa. Itu kira-kira ciri kita sebagai orang beriman. Nah, apakah kita sudah bertindak bijaksana? Bagaimana kita bisa bertindak bijaksana? Tentu kita harus tetap terbuka kepada terang Roh Kudus. Tentu di dalam kehidupan kita, dalam membangun relasi dengan Allah, kita perlu pertama-tama mengedepankan apa yang disuarakan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena iman sebenarnya merupakan tanggapan atau jawaban kita kepada Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dalam pengajaran Gereja Katolik, iman biasanya dipadankan dengan kata wahyu. Dan wahyu itu artinya Allah yang menyatakan dirinya kepada kita dengan maksud supaya kita manusia ciptaan ini dapat lebih mengenal Dia. Pertanyaannya, bagaimana Allah mewahyukan diri? Ya, tentu Allah mewahyukan diri, menyatakan dirinya. Kita mengenalnya dalam kitab suci, tapi juga dalam alam semesta ini. Dalam kitab suci mulai dari Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Allah menyatakan dirinya
dengan bersabda, mulai dari kitab Kejadian, Allah bersabda menjadikan langit dan bumi, dan seterusnya. Dan juga Allah bersabda kepada para bangsa, orang-orang pilihannya, menyatakan apa yang dikehendakinya. Dalam satu perjanjian dikatakan, engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu kalau kamu mendengarkan dan melaksanakan semua perintahku. Itu yang Tuhan mau. Namun demikian, tentu saja tidak selalu berhasil. Bahkan dari awal dalam kitab Kejadian bab 3, kita sudah gagal dan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kehendaknya, terus menerus melalui para nabi dan seterusnya. Dan terakhir pewahyuan itu menjadi penuh di dalam kehadiran putranya yang terkasih, dalam peristiwa inkarnasi, sabda yang menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan semasa hidupnya di tengah-tengah kita, Yesus bersama dengan para muridnya mengajar muridnya segala hal, mengajar segala yang baik. Dan dia mengatakan untuk menggenapi perjanjian lama, aku datang ke dunia bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Maka dia merangkum ajarannya dalam 2 ajaran kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap kehendakmu. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa oleh Santo Paulus, bahwa setiap orang beriman digenapi, dicukupi untuk semua perbuatan baik. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang memang perlu terus-menerus kita renungkan bersama dengan para murid, tidak mudah menerima rencana Allah. Kita ingin dan semua mau menerima ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, memelekkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Kita semua penerima itu. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, itulah yang tidak mudah. Murid-muridnya pun pagi-pagi Yesus ditangkap, mereka sudah bubar. Mereka semua lari ketakutan. Bahkan Petrus itu menyangkal dia 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Itu yang tidak gampang. Dan setelah kematiannya dia bangkit, naik surga. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian, tapi akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh penolong bagi kamu, yang akan menerangi akal budimu, yang akan menerangi hati nurani, dan juga menerangi, memberi kekuatan kepada kehendak bebasmu. Tapi bagi kita juga itu tidak mudah, karena seperti apa bentuknya Roh Kudus itu? Memang digambarkan seperti nyala api yang berkobar-kobar. Sebenarnya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh cinta kasih. Tapi tidak mudah bagi kita karena itu tidak kelihatan. Tapi kita tahu di mana Roh Kudus hadir, di sana ada kedamaian, ada kesatuan, ada kasih, ada kesetiaan, ada ketaatan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita beriman, menyatakan diri beriman kepada Kristus, itu berarti bahwa kita menerima seluruh pewahyuan Allah.
Kita mau menerima semuanya seperti Tuhan mau dia diterima oleh kita. Nah, yang menjadi persoalan sekali lagi, apakah ada iman di bumi? Mungkin kita sudah beriman, tetapi belum sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi Yesus mengatakan, hendaklah kamu tidak henti-hentinya berdoa. Mengapa? Ya karena bagaimanapun juga Allah itu setia. Dan Tuhan juga mengharapkan bahwa kita juga yang menyatakan diri beriman juga setia. Tanda-tandanya kalau kita beriman bagaimana? Ya kalau kita sedang berdoa, tentu saja kita mengedepankan, kalau kita menyadari doa itu adalah dialog, sarana berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu adalah tujuannya supaya kita lebih mengenal Tuhan, supaya kita membangun relasi yang mesra dengan Dia. Tentu saja kita pertama-tama harus mengedepankan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana itu bisa kita temukan? Ya walaupun bulan kitab suci sudah berlalu, tapi Santo Paulus tadi mengingatkan kepada kita melalui suratnya kepada Timotius. Ya hendaklah kamu mendengarkan sabda Allah. Di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bersyukur mendapat warisan yang luar biasa, yaitu tulisan-tulisan pengalaman iman para murid Yesus, dan kita bisa belajar dari situ. Kenapa? Ya karena kitab suci itu tadi dikatakan mengajar kita, juga berani menyatakan kesalahan. Kalau Bapak Ibu rajin mengikuti misa harian minggu-minggu yang lalu, Yesus terus mengatakan, celakalah engkau orang Farisi. Itu artinya Yesus dengan tegas menyatakan kesalahan, bahwa kita tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Kita tidak boleh beriman itu karena ada udang di balik batu, tapi sungguh tulus dan ikhlas menerima Yesus dan juga mencintainya dan juga melaksanakan apa yang diperintahkannya. Juga kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah, menjadi bijaksana, kita boleh minta. Yesus sendiri bilang, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Tapi tentu saja ketika kita memohon kepada Tuhan, kita tidak boleh terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, tapi apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat kita memohon kepada Tuhan, tentu juga kita harus mengedepankan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mengedepankan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bisa jadi bahwa apa yang kita minta tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi terus Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Dan juga di dalam terang Roh Kudus, sekali lagi Yesus mengatakan, kalau kita berdoa sebenarnya Tuhan tidak memberi seperti misalnya saja kita minta mobil, itu tidak seperti sulap itu ya, akhirnya tiba-tiba ada mobil di rumah kita. Enggak. Doa itu juga suatu proses kerjasama antara rahmat Allah dan kita. Kalau kita mengikuti terang Roh Kudus, tentu kita akan menjadi bijaksana. Pikiran kita akan menjadi kreatif, bertanya bagaimana dan harus seperti apa supaya mendapatkan mobil. Pastinya kita akan berpikir, tentu kita harus bekerja keras, kita harus mencari rezeki, kita harus mencari uang, menabung dulu supaya bisa beli mobil.
dan itu yang benar. Tapi yang tidak benar bisa juga kalau orang tidak mendengarkan Roh Kudus, ya orang mendapatkan mobil dengan cara mencuri. Bisa, dan itu terjadi. Dan juga kalau misalnya doa-doa kita belum terjawab oleh Tuhan, orang yang mendengarkan Roh Kudus pastinya tidak mengambil kesimpulan. Ya sudah doa, sudah rajin doa juga nggak dikabulkan. Lalu untuk apa lagi doa? Lalu orang mulai meninggalkan doa. Orang meninggalkan doa hanya sekedar tadi berpikir bahwa doa itu adalah sarana untuk memaksa Tuhan untuk memberikan yang saya inginkan. Bukan sebagai suatu dialog antara bapa dan anak yang menghantar kita kepada kebijaksanaan. Lalu orang mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, bahkan juga mencari jalannya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka memang menghayati iman tidak mudah. Bahkan di dalam kata-kata tidak bisa dirumuskan dalam satu kalimat. Tetapi yang paling penting adalah itu adalah suatu proses di mana kita selama masih bersiara di dunia ini, kita belajar terus-menerus membuka hati, membuka pikiran kita, bahkan juga menyerahkan kehendak bebas kita yang mencirikan akan martabat kita manusia. Dan semuanya itu ketiganya merupakan anugerah rahmat dari Tuhan yang memberikan identitas kita dan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, boleh kita mengkritisi. Belum tentu kalau orang itu rajin berdoa bahwa dia sudah beriman, belum tentu. Kita harus berani mengkritisi diri. Apakah aku sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan sebagaimana Dia mau diterima, bukan seperti aku mau menerimanya. Kalau kita biasanya mau menerimanya kalau sedang untung menerima, tapi kalau tidak kita akan lari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang kita dengar hari ini, pertanyaan Tuhan sama sepertinya itu, pertanyaan itu beberapa kali Tuhan bertanya, menurutmu aku ini siapa? Itu Yesus pernah tanya itu. Dan juga hari ini dia bertanya, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Semoga kita semua bisa menjawab dengan jujur dan juga bisa membangun pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan rendah hati membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Saudara dan saudari, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus supaya selalu berdoa dengan tidak jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita disampaikannya ke hadapan Bapa di surga. Bagi para gereja yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah berdoa." Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, kendati pun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadah ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuatu dengan kehendak Allah, dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk anak kami Jesua Stipo yang berulang tahun. Terima kasih untuk rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepadanya. Terima kasih untuk sekian banyak karunia yang telah Kau berikan kepadanya. Namun demikian kami tetap mohon, karuniailah dia dengan kesehatan, dan bantulah ia untuk mencapai semua impian dan cita-citanya di dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami, jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur, beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami wartakan yang Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Bapak Tommy Pranata, Bapak Antonius BT, Paulus Damse, dan Teresia Husaima. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Aku
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau
berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan akan hidup yang baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Alfonsus Dias Sandi Putra Gozali, putra dari almarhum Yosep Karnadi Gozali dan Daria Susana dari Paroki Katedral Santa Maria Palembang, dengan Renate Diana Septiana, putri dari Johan dan Eli, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 30 Oktober di Gereja Santo Yosep, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Seksi PSE dan Seksi Wanita Sanfrades menyelenggarakan baking demo pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta diminta untuk hadir 15 menit sebelumnya. 3. Kegiatan hari Minggu tanggal 23 Oktober. A. Misa minggu depan adalah misa penerimaan sakramen Krisma oleh Bapak Uskup. B. Bina Iman Anak atau sekolah minggu ditiadakan. C. Mulai pukul 9 pagi ada kegiatan donor darah di Balai Paroki. 4. Bidang liturgi menyelenggarakan festival lektor pada tanggal 30 Oktober di Balai Paroki. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau melalui Google Form yang telah disediakan. 5. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang berada di Yayasan Saverus Palembang, Yayasan Dharma Ibu, dan Yayasan Mardi Wiyata. Untuk informasi, silakan membaca di spanduk yang tersedia di halaman gereja. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat pagi. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, pertama mari kita satu sama lain saling mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi ini. Dan yang kedua, kita berterima kasih juga kepada semua petugas liturgi yang telah melayani kita dalam perayaan Ekaristi ini. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini dengan segala pelayanan kita memuliakan Allah dan juga membahagiakan sesama serta menumbuhkan iman kita semua. Maka marilah sekarang kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.